Ada suatu cerita di dalam kitab Kifayatul Azkiya. Apa dalilnya sholawat teriak-teriak lah ini? Saya kasih dalil. Tapi kalau joget-joget saya tidak ada dalil. Karena kita juga menentang itu ya, saya sekali lagi. Di dalam sholawat itu juga ada akhlak dan adabnya. Contoh adab akhlak ya, misalkan menurut Imam Abu Layth As-Samarqandi. Imam Abu Layth As-Samarqandi itu mengatakan sholawat itu tidak ada sholawat melainkan mengharap syafaat. Maknanya kalau kita sholawat itu harus mengharap syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, idza sholal abdu ala nabi, jika ada seseorang yang mau sholawat kepada kanjeng Nabi, kata Imam Nawawi, fal yajma' bainas sholah wa taslim. Maka dia harus mengumpulkan sholawat dan salam. Jadi menurut Imam Nawawi, orang yang sholawat tidak pakai wasalim itu makruh. Contoh, misalkan kalian Allahumma sholli ala Muhammad, itu menurut Imam Nawawi itu makruh. Menurut beliau loh ya. Maka yang baik gimana? Allahumma sholli wasallim. Tapi kalau pakai Sayyidina gimana? Nah ini saya terangkan khilafiyahnya, perbedaan pendapatnya pemakaian Sayyidina. Di dalam kitab Kasyifatus Syaja itu sepakat ulama itu mengatakan al-afdol al-ityanu bisyadah. Paling afdol sholawat itu dengan Sayyidina. Nah kemudian muncul beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya adalah di dalam sholat dan di luar sholat. Nah ada ulama itu mengatakan kalau mau pakai Sayyidina itu di luar sholat saja. Karena kalau di dalam sholat itu harus redaksinya, rukun kaulinya itu sama dengan apa yang pernah diajarkan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu harus sama. Tapi kalau di luar sholat boleh. Itu kata ulama yang pertama. Kata ulama yang kedua, enggak. Harus pakai Sayyidina semua. Saya itu sering beberapa kali sholat di belakangnya ulama. Habib Umar bin Hafid, Gus Koyum, Gus Baha, beberapa lah. Kiai-kiai besar itu semuanya pakai Sayyidina. Di dalam sholat dan di luar sholat. Gitu ya. Sehingga kata Kasyifatus Syaja, al-adab, adab kita, takzim kita, mengagungkan kita kepada Rasulullah itu lebih afdol daripada amar perintah itu sendiri. Jadi kalau perintahnya Rasulullah hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi takzim itu lebih besar daripada perintah itu, sehingga kita lebih afdol dengan kata siyadah, yaitu Sayyidina. Kalau ulama ketiga mengatakan tidak usah pakai Sayyidina semua, karena Rasulullah tidak pernah memakai Sayyidina. Tapi di lain sisi hadis Nabi juga bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya itu tuannya para Bani Adam. Sehingga juga aslinya dianjurkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Kalau Imam Nawawi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina. Nah ini tentang adab dan akhlak sholawat. Dan sholawat itu apakah harus khusyuk? Diilmuni lagi oleh para ulama. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, sholawat 1 kali dibalas 10 itu apakah harus khusyuk? Terus Rasulullah jawab, la bal huwa likulli musallin ghafil, kata Rasulullah. Enggak, sholawat yang dibalas 10 sama Allah, dilipat gandakan 10, diangkat derajatnya 10, diampuni dosanya 10, itu bagi orang yang sholawatnya dalam keadaan lalai, tidak khusyuk. Jadi contoh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu tak sudah 10. Lu bener ini, enggak usah khusyuk. Lu salah satu ibadah yang enggak usah khusyuk itu cuma sholawat. Kalau misalkan saya boleh berfatwa ya, masalahnya saya bukan MUI. Kalau saya boleh berfatwa, orang kalau mabuk atau orang setelah mendatangi dukun, dia kan tidak diterima sholatnya 40 hari. Atau Mbak Rara juga boleh. Jenengan ngertos Mbak Rara, Pak? Tidak tahu ya. Beliau tidak harus tahu beliau itu. Jadi Mbak Rara itu yang punya remote AC, ya itu beliau tahu. Mungkin kalau Masjid Mardiah kurang adem mungkin bisa didatangkan untuk ngisi. Jangan. Jadi apa? Sampai mana tadi saya ngisi? Dukun. Ketika ada orang datangi dukun tidak diterima sholatnya 40 hari dan itu hadis.
Tapi kalau dia sholawat itu diterima. Tapi di dalam ulama fikih mengatakan walaupun dia tidak diterima sholatnya 40 hari, tapi dia wajib sholat walaupun tidak diterima. Kayak kalian ini, misalkan kalian istiqomah dosa, istiqomah kok dosa, tapi tetap harus sholat. Jangan bilang buat apa sholat kalau masih dosa. You salah, kewajiban sama dosa itu beda. Amrun akhor, beda sekali. Gitu ya. Nah, kata Nabi apa? La bal huwa likulli musallin ghafil. Ini adalah sholawat bagi orang yang lalai hatinya. Maknanya tidak menghadirkan hati. Bal yu'tihillahu amsalal jibal, bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengganjar ganjaran pahala setundun gunung bagi orang yang sholawatnya tidak khusyuk. Kalau khusyuk gimana ya Rasulullah? La ya'rifu qadra dzalika illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah pahalanya. Ya tadi khusyuknya tadi ya. Jadi mengharap apa? Syafaat. Itu kalau menurut Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Tapi kalau menurut Al-Imam Az-Zabidi ya, itu kita membalas jasanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan sangat berjasa kepada kita sehingga kita tidak bisa membalasnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah, dan itu bentuk pembalasan jasa kita kepada Rasulullah. Coba kalau kita tidak ada Rasulullah kayak gimana? Kalau tidak ada syariat nikah kayak gimana? Kalian bisa bayangkan. Di sekarang aja perselingkuhan banyak sekali, perzinahan banyak sekali. Coba sekarang tidak ada Rasulullah, kayak apa hidup di dunia ini? Kan enggak. Kalian makan kambing juga. Coba orang-orang fakir miskin tidak pernah makan daging kalau bukan karena syariat Idul Adha. Kalian saja kalau makan daging kambing itu sak wedes-wedesnya diuntal. Kalau bukan karena syariat Rasulullah yang harus di bismillah dulu dan lain sebagainya. Makanya disifati oleh hadroh-hadroh ini, laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisyah. Ayo nyanyikan coba, nyanyikan. Laulaka ya zi, ayo.